Saya lebih baik nggak pakai mic karena apa ini. Recording in progress. Jelas suara saya di belakang? Ya. Ya. Terima kasih warga GKI Christ the Church yang mengundang saya. Saya dengan anak saya sama kembali menerima. Baik yang di rumah, ada yang tanya di mana ini? Di Gadok, Jawa Barat. Ya, nggak ke Gadok, cari kota saja. Baik. Oh, menjaga ya? Ya, nggak apa-apa. Lihatin sekalian. Sayang sekali ketika banyak orang mendengar kata panggilannya itu langsung konotasinya sekolah Alkitab, pelayanan, terus rajin ke gereja. Bukan. Ketika tema ini, sebelum bersama ulang tahun di bulan 12 ya, namanya kadunya. Nah, kata panggilannya itu tidak ada hubungan dengan gereja dan dengan pelayanan. Amin. Saya ulangi lagi, kata panggilannya itu tidak ada hubungan dengan urusan gereja, urusan pelayanan. Lalu urusan apa? Suatu kali di Yohanes pasal 3 malam-malam Tuhan Yesus didatangi oleh ahli Taurat, orang Farisi sudah tua, namanya Nikodemus. Nah ternyata Nikodemus ini tokoh rohani pada zaman itu, orang yang dihormati karena dia ahli Taurat. Tapi dia sedang bimbang dalam hidup. Bayangkan orang tua diperkirakan, saya pernah baca satu buku, kira-kira saja Nikodemus waktu malam-malam datang kepada Yesus itu umurnya awal 80-an. Bayangkan apa bedanya anak muda galau dan orang tua galau? Ngerti ya pertanyaan? Bisa tanya. Ngerti ya? Yang paling pakai yang muda dan tua kalau Tua. Sudah tua galau, sudah tua bimbang, itu menderita sudah. Iya. Kalau masih muda galau bimbang penuh pertanyaan, tadi selama itu kepala pimpin pujian dan pilih lagu yang terakhir itu di Mazmur 139. Ternyata apalagi di zaman-zaman seperti ini banyak orang galau. Maaf, saya ketemu cukup banyak orang kaya galau. Tadi dalam perjalanan dari Jakarta ke Gadok sini sengaja saya naik taksi dulu. Aneh bukan? Ya. Kenapa? Karena sopir ini mamanya Padang, papanya Makassar. Jelas jelas. Saya nggak kenal dia. Nah, tanggal 12 Juni yang lalu saya harus berangkat ke Solo ya untuk retreat ya bersama personal. Nah, saya sudah manggil taksi, rupanya taksinya nggak sabar nunggu saya turun dari lantai 38, taksinya pergi. Saya suruh anak saya security, cari taksi yang lain. Nah, dapat supir. Begitu saya masuk ke taksinya, Roh Kudus bilang, sampaikan dua hal ini kepada dia. Saudara, waktu saya sampaikan, dia stop, belum berhenti. Kaget ya, saudara taksinya tetap berhenti. Kaget. Kenapa? Dia noleh ke belakang saya. Bapak ini siapa? Ya karena ditanya kepada orang. Lo mau bilang siapa? Bapak ini siapa? Jawabnya bukan. Tidak mungkin saya bilang pendeta orang. Kenapa? Ada yang lain. Saudara, saya sampaikan itu. Dia menangis. Pak, saya sudah lama menunggu jawaban ini. Ya udah, sekarang ini jalan terus, saya nggak tahu ini pesawat. Sambil jalan dia masih nangis, saya cerita soal itu masih lama. Nah, kemarin saya tiba dari
balik ke Jakarta dari Solo, dia itu maksa, Pak saya jemput, nggak bayar pun nggak apa-apa, nggak sampai aku dong ngosot kasih bayar, dia maksa ingin jemput, karena dia masih apa ya, kaget, kagum. Ya udah, jadi kemarin dijemput dia. Nah, hari ini kan berangkat ke Gadok. Saya antar aja. Nah, sebetulnya saya juga mikir, kayak berapa itu? Buat saya mau segitu, apa buat sombong? Kan satu cewek ini. Salah kunci. Nah, ini salah satu bukti betapa banyak orang yang sedang galau di hidup ini mau kemana tidak tahu. Nah, dalam perjalanan tiba-tiba ini anak saya cerita, aduh Pak, teman saya umur 24 tahun bunuh diri. Pada lantai berapa itu di Bandung, profesinya hebat, petinju, galau hidupnya. Kapan kejadian? 2 minggu lalu. 2 minggu lalu. Siapa? Prestasinya sedang naik. Nah, coba saya mau. Tadi malam saya menghadiri salah satu cucu saya menikah. Jadi sini sudah punya cicit, saudara. Keren. Pas saya pun cicitnya sudah 5. Jadi sudah dipanggil kocok saja. Nah, tadi malam pas menghadiri acara pernikahan cucu saya ini, Roh Kudus menunjukkan salah seorang dari pelayan di restoran itu. Nah, saya juga nggak kenal siapa dia. Namanya Syafiq. Pasti muslim. Nah, terus saya tanya dia. Dia kaget juga. Pertanyaannya sama. Mohon kamu sini, mohon bacakan ini. Dia itu sampai heran. Nah, tadi pagi dia itu WA saya. Pak, coba jawab jujur. Bapak pernah ketemu saya enggak? Dia enggak pernah. Karena dia merasa heran, mana ya, kenapa saya bisa tahu. Pak, terima kasih izin tanya Pak. Izin tanya Pak, memangnya kita pernah bertemu sebelumnya. Terus? Kenapa Bapak bisa tahu begitu? Terus? Maaf kalau Syafiq jadi curiga, karena menurut Syafiq ini nggak seperti biasa. Nah, ya udah. Nah, kira-kira kalau saya dapat WA orang seperti ini orang sedang apa? Galau. Karena dia bilang, kalau nggak pernah ketemu, kenapa bisa tahu masalah saya tersebut? 2 malam yang lalu, ya biasanya saya kalau lagi pelayanan, tiba-tiba ada satu orang masuk di IG saya nggak tahu siapa. Roh Kudus bilang sapa dia. Ya udah saya sapa karena Roh Kudus suruh. Kenalkan saya begini. Nah, ternyata saya salah kasih nomor HP kelebihan satu angka. Nah, setelah selesai itu saya berbaca, iya, kelebihan satu angka. Tapi aneh, dia bisa WA saya. Gimana caranya kamu tahu angka yang salah ini? Sudah tidak nebak angka yang mana. Tapi dia bilang saya juga heran. Saudara, dia umur 45 tahun, menikah 2 kali gagal semua. Dia anak tunggal dari satu orang cerai. Papa mama sudah pernah nikah berapa kali. Nah, terus Roh Kudus bilang sesuatu kepada saya. Itu rahasia hidupnya. Dia menangis. Dia bilang, Pak, saya ingin gambarkan hidup saya supaya Papa tahu. Dia gambarkan. Gak ada orang yang peduli dengan saya. Mau mati, mau hidup, mau gak makan, mau gak ada satu pun. Jadi kalau saya ada uang ya saya makan, gak ada uang ya saya tunggu. Dia buru musik. Di Purwacaraka kan cukup terkenal. Tapi karena dia gak punya gelar,
Dia cuma comotan aja. Kalau pas ada pelanggaran dia dipanggil. Kan Pak, saya sudah berat. Nah, terus ini Pak untuk menggambarkan. Saya ini seperti hidup di ruang angkasa. Saya nggak tahu saya mau jatuh di mana, saya mau diem di mana. Saya melayang terus hidup ini. Sambil membayangkan dia, ini hidup kayak apa ini? Bisa bayangkan? Tapi sebetulnya di dunia itu ikut di sini. Tapi dalam kalau weekend ini saya paling sibuk. Ada murid saya perlu ini. Terus aku kalimat ini jawab. Kalau malam itu Papa nggak sapa saya, nggak DM saya, nggak tahu mau jadi bagaimana hidup. Saudara, inilah arti panggilan itu. Ketika Nikodemus dalam usia setua itu, dia nggak tahu hidupnya mau dibawa kemana. Padahal dia punya profesi yang cukup hebat, tokoh agama. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, oh pertanyaanmu itu ada bisa dijawab. Kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus bingung, lahir kembali. Aku sudah tua begini, ibuku sudah mati lama. Masa aku masih kembali ke rahim ibuku? Masih ingat ya pertanyaan? Nah disitulah Tuhan Yesus berkata tentang proses kelahiran baru. Bingung dia hidup ini mau kemana, mau dibawa kemana. Saudara, hari ini sebelum kita melewati hari ini untuk tidur malam, ayo semua kita kembali ke panggilan. Amin. Masuk ke hati Yesus. Masuk ke hati. Supaya apa yang Tuhan percayakan sejak kita belum lahir itu kita bisa nikmat. Terus gimana caranya untuk masuk panggilan? Gampang sekali. Saya berikan contohnya. Ya, atau kita baca dulu. Mas P. Yesaya 41 ayat 10. Ya, Yesaya 41 ayat 10. Nah, kalimat terakhir di ayat ini kita akan masuk ke hatinya. Ya, judulnya kembali masuk panggilannya. Haleluya. Makasih. Jangan lama. Loh, jangan lama. Takut. Berarti kita sedang rasa takut. Saya ulangi, rasa takut. Bukan takut tikus, takut cicak, bukan berbeda. Rasa takut menghadapi hidup itu masalah terbesar dalam hidup manusia. Saya ulangi, rasa takut menghadapi hidup itu masalah terbesar dalam hidup manusia. Saya beri contoh. Siapa yang takut miskin? Orang kaya atau orang miskin? Betul? Kenapa orang miskin tidak takut miskin? Udah kejadian. Ini masalahnya. Berarti dalam hal ini orang kaya atau orang miskin yang lebih tenang hidupnya? Orang miskin. Oke, betul tidak? Oke, saya tanya. Hidup nggak punya uang itu masalah atau tidak? Jawabnya aja dong, jangan diam saja. Masalah. Hidup nggak punya uang itu masalah atau tidak? Masalah. Masalah. Nah, kaget juga dengar. Kalau saudara berkata orang hidup nggak punya uang itu masalah, berarti orang kaya yang banyak uang yang nggak punya masalah. Wow. Jadi mana jawab? Loh, jawab. Secara jujur, orang kaya atau orang pas-pasan yang lebih kurang masalahnya? Orang kurang pas-pasan. Karena percaya orang makin kaya masalah makin banyak. Salah satu masalah terbanyak buat orang kaya mempertahankan angkanya itu loh. Ketakutan orang kaya itu digitnya itu loh. Lu ya atau tidak? Jangan turun.
Aku sih. Makanya itu orang pas-pasan nggak pernah pusing mau nanggung mau turun. Maka itu mulai hari ini salah. Kalau saudara berkata orang hidup nggak punya uang, itu bukan masalah. No, amin. Berarti masalahnya bukan pada uangnya. Masalah itu bukan pada jumlah uang. Masalah itu pada hati. Nah, apa yang saudara takuti hari-hari ini? Kamu rasa takut itu yang membuat orang galau dengan itu. Betul? Rasa takut itu membuat orang tak bisa tenang dalam hidup. Rasa takut itu membuat orang itu selalu was-was. Jangan-jangan ya kalau iya, kalau tidak. Betul? Nah itu berbahaya. Nah rasa takut ini tidak bisa dihilangkan dengan uang banyak. Jawab. Loh, kok gak salah? Iya. Dengan banyaknya uang, justru orang itu merasa makin tidak aman. Oh, iya. Lu ya atau tidak? Nggak amannya karena kalau dicuri susah beli jawab. Tidak dicuri. Orang yang hidupnya pas-pasan, tapi dicuri enggak? Ini serius dalam hidup. Maka itu berbahagia saudara kalau saya nggak punya uang. Kalau nggak percaya, ada yang tanya ini. Ya tapi kalau pas nggak punya uang, lapar bagaimana? Saya punya jawaban dan itu saya alami. Jam makan datang ke rumah teman baik. Tapi jangan tiap hari. Serius itu saya alami dan saya nggak pernah malu. Nggak kalau sampai di rumah teman baik jam makan nggak diajak makan langsung jalan balik senasib. Dia juga nggak ada duit. Percaya nggak? Banyak puasa itu lebih sehat. Ya. Nggak percaya. Puasa itu lebih sehat. Penyakit terbesar yang manusia alami karena rakus itu. Betul ya? Puji Tuhan. Bagi yang tahan lapar itu paling sehat. Oke, jangan takut. Ini masalah terbesar hidup manusia. Takut. Maka itu hari ini semua kita yang mendengar sesi ini temukan apa yang menyebabkan saudara takut. Kalau masing-masing kita bisa menemukan penyebab takut itu apa, dan kejar bagian itu atas. Begitu banyaknya informasi di sosial media, betul? Ternyata orang bisa makin ketakutan kalau baca yang salah. Iya. Betul? Berapa kali saya ketemu orang sehat jadi stres. Gara-gara satu kali jadi listener terus dia macam Google. Apa ini? Ada bisa Jantung. Saya bilang, kan pernah kamu panik baca Google ke dokter saya sudah. Jawabannya apa? Aku makin takut saya. Kalau ketemu terus gimana? Akhirnya begitu ke dokter. Ya ampun, bukan kanker. Ada luka pada mobil terudara. 2 minggu dia stres. Jantung sendiri mobil terudara. Nah, ada banyak hal yang bisa membuat kita takut. Maka itu temukan penyebab rasa takut itu apa. Dan saya ulangi lagi, jangan sekali-kali berkata kalau uangku banyak, hidup kami pasti aman. Salah. Amin. Justru uang banyak membuat hidup makin gak tenang. Ya, atau tidak? Ya atau tidak? Contoh, malam-malam orang miskin tidur, orang kaya tidur.
Tiba-tiba dengar pintu dibuka, yang tetap tidur di mana? Yang tetap tidur di mana? Ya sudah, yang nanya. Enggak, Bang. Panik. Maaf ya Bang. Nah ini apa rasa takut yang sekarang? Jangan takut. Apa jaminannya? Sebab aku menyertai Sebab siapa aku itu? Apa di surga? Ngapain? Menyertai aku. Kedua, Jangan bimbang. nah ini dia. Jangan galau. Kata bimbang itu juga jadi galau di generasi ini. Jangan galau. Sebab aku ini Tuhanmu. Apa sih arti kata Tuhan? Saudara, kata Tuhan itu tidak ada di dalam agama. Sebab masing-masing agama punya Tuhan yang beda-beda. Tapi kata Tuhan itu menunjukkan satu pribadi yang luar biasa, yang hebat sekali. Lepaskan Tuhan dari semua agama apa saja. Dan dia jadi papa buat kita semuanya. Keren. Oke. Yang ketiga, aku akan baca apa? Meneguhkan. Kalau itu bukan menguatkan, mengokohkan, enggak goyah, bahkan menolong kita semua. Nah ini Tuhan akan ngapain? memegang Memegang kita dengan tangan kanannya. Berarti kita digandeng di tangan kiri kita. Nah ini yang saya mau katakan. Kembali ke panggilannya. Ini nggak bicara masalah gereja, nggak bicara masalah agama, tapi rasa tenang, rasa aman dalam hidup. Amin. Amin. Oke. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti konsep ini. Siapa pernah menyadari kalau ada sedang rasa takut, ada rasa aman kalau kita ngapain? Coba. Tangan sesuai begini. Apa? Tidur. Pegang sesuatu. Betul nih. Oke, saya mulai dengan bayi-bayi. Bayinya siapa saja. Lagi santai, bayi ya, bukan yang sudah setahun ke atas. Begitu jari tangan kita masukkan ke telapak tangan, dia langsung dipegang. Nah, filosofi ini yang Tuhan taruh di hidup semua manusia. Begitu rasa takut, kalau kita bisa pegang sesuatu, rasa takut itu sekian persen dia. Oke, ini banyak wajah masuk penggunaan. Naik tangga, ya naik tangga, bukan tangga ini, terak ya dari satu lantai. Beda nggak? Kalau tangga itu di kiri kanannya atau salah satu sisinya nggak ada pegangan, dengan ada pegangannya. Beda tidak? Bedanya apa? Bukan cuma keseimbangan, Keamanan. rasa aman. Naik tangga, pegangannya itu rasa aman daripada tidak pegang tak paham. Nah, maaf ini yang belum pernah naik pesawat agak susah mengerti. Yang pernah naik pesawat, tiba-tiba turbulence atau goncang, langsung apa? Nah, berapa kan saya melihat hal lucu, yang sebelah nggak kenal, langsung bukan. Iya. Belum pernah tahu saya kok. Iya. Ya, sebenarnya di situ saya belajar tentang jangan takut dan tangan-tangan yang memegang tanganku. Kembali ke hatinya, masuk ke panggilannya. Itu menemukan rasa aman dalam hidup. Ada yang ngerti pegang. Memang dalam fakta hidup ada orang merasa aman kalau pegang pribadi. Betul ya? Tapi ini nggak pegang. Nah, hari ini
sebelum besok dan seterusnya. Dan yang paling muda di antara kita yang ikut sampai kita yang paling tua, temukan apa yang buat aku masih rasa takut dalam hidup. Rasa takut yang tidak bisa diatasi. Dengar, rasa takut yang tidak bisa teratasi itu jadi penyakit. Betul atau salah? Iya. Jadi penyakit. Rasa takut yang pertama muncul, orang itu susah tidur. Saudara tahu efeknya susah tidur? Metabolisme tubuh kita kacau semua. Iya. Orang yang dihantui rasa takut itu mulai dari pikirannya. Coba renung. Apa yang muncul di pikiran orang yang rasa takut? Sepertinya di otak orang itu ada binatang buas yang tak mau diam, gerak terus, ngomong terus, ya tapi. Dan akhir-akhir ini saudara, setan kurang ajar merusak dan merasuk pikiran orang. Ada suara-suara, ngeri sekali. Iya. Sampai orang itu stres, pukul kepalanya. Nah, ketika kita mengingat pencobaan Tuhan Yesus, masih ingat di padang gurun itu, setan datang menggoda dia. Sebetulnya yang dialami oleh Tuhan Yesus waktu itu seperti yang sekarang terjadi. Ada suara-suara yang muncul di pikiran. Jangan-jangan. Stop, saudara. Suara-suara itu hanya bisa dilawan dengan suara, bukan dilawan dengan doa. Tidak bisa. Suara setan yang masuk di pikiran manusia hanya bisa dilawan dengan suara Tuhan. Itulah firman. Kalau saudara memasukkan firman tiap saat firman, luar biasa. Karena Yohanes 15 ayat 3, inilah obat yang paling manjur untuk membersihkan hidup kita dari semua kekacauan sampai rasa takut. Orang yang dikuasai rasa takut, setelah pikirannya ngomong terus, asam lambung pasti naik. Asam lambung naik, berarti pola makan terganggu. Pola makan terganggu, sudah kena semua. Bayangkan satu hari 24 jam itu, Papa di surga itu mengganti sel-sel hidup manusia yang dipakai untuk hidup itu sekian miliar. Dan itu perlu makanan yang sehat. Tapi karena pikiran, kalau terganggu asam lambung, terganggu semuanya, maka ketika sel-sel tubuh kita diganti dalam waktu 24 jam, tidak bisa terjadi baik. Jadi kerusakan. Kapan kita sudah bersih? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena firman yang katakan pada diri sendiri, aku memang sudah bersih karena segala firman yang Tuhan Yesus katakan. Saudara, kata bersih di sini kalau pakai istilah medis ini detox. Tahu kata detox? Apa? Keluarkan racun-racun. Itu masukkan firman. Dengar firman. Apalagi sekarang ini mudah kita dengar firman. Cari di YouTube, cari di internet, cari di Google. Ada banyak kata. Tapi benar-benar jangan yang macam-macam ini. Ngeri. Pengajaran dari Korea, apa namanya itu, jahat sekali. Gereja. Kata-kata. Susah. Si apa? ribet. Hati-hati. Itu membuat anak-anak bisa putus dari orang tua. Saya punya teman di Melbourne, orang 2 minggu anaknya menikah, hilang anak ini karena pengaruh gereja Korea. Sinjun apa sih namanya? Sinteyong. Kenapa ya? Maaf ya, ngeri sekali. Mereka punya pengajaran yang kejam. Nah ini malah ikut yang di Bali, malaikat lagi, penyiksaan luar biasa. Mereka akan nanti bulan Juli ini festival malaikat.
Mereka berkata, malaikat akan memberikan pesan-pesan. Itu penghinaan betul. Mana Yesusnya? Mana firman-Nya? Ya, jadi mulai aneh. Jangan mikir. Jadi saudara dan saya jadi bersih, jadi sehat, jadi detox. Pikiran, hati, semuanya. Karena firman, bukan karena yang lain. Amin. Dengarkan firman itu. Makin kalau mulai kotor, hati kotor, jangan minum sabun. Makan firman ini. Amin. Nanti bersih semuanya. Lucu ya? Nah, maka itu temukan apa yang sedang menakutkan saudara hari ini. Saya itu kalau saya bisa ketemu setan, saya mau blender dia, saya mau kenapa dia merusak hidup itu kurang ajar sekali. Iya. Ingat rasa takut. Jangan anggap enteng rasa takut. Itu berbahaya sekali. Berapa banyak suami istri yang tadinya harmonis, bahagia, tiba-tiba salah satu dimasuki oleh rasa takut. Takut istri selingkuh, takut suami selingkuh, takut tiba-tiba suami mati mendadak, takut ibu, ya apa sekali. Dan itu banyak terjadi akhir-akhir ini. Orang sehat nggak ada apa-apa, tiba-tiba, oh jangan-jangan, jangan. Iya. Kemarin pagi dalam perjalanan saya, ya dari tempat saya di Klaten sampai ke Bandara Solo di Sumarmo, ada orang telepon saya, masih muda, baru 47 tahun. Dia bilang, telepon saya engkong saya itu kena serangan jantung, meninggal. Kami 4 bersaudara, 3 punya sakit jantung. Saya punya adik ipar begitu. Saya tanya, masuk itu gimana? Tapi saya sering rasa dada di sini. Aneh bukan? Baru saja tertawa. Iya. Terus gimana? Maksudnya mati? Kubur sebelum itu sudah. Nah, jadi banyak cara setan merusak pikiran manusia dengan rasa takut. Cek hari. Maka itu ada firman yang luar biasa. Percaya Bapa kita itu setia pada kita semua. Amin. Nah ini yang Tuhan mau dalam tema kita. Ayo kembali ke hatinya, masuk kembali ke panggilannya, hidup dengan Bapa yang baik, rasa aman, kita bisa pegang tangannya. Amin. Rasa aman itu akan muncul di hidup kita. Karena hari ini kita harus mengerti konsep ini. Mazmur 139 yang Ibu Gembala tadi nyanyikan, kita baca mulai ayat 1. Begitu hebatnya Bapa kita tentang kita. Ya, Mazmur 139 mulai ayat 1. Siapa dia? Wih, hebat sekali. 139 ayat 1. Untuk memimpin hidup Mazmur Daud. Oke, kita lepas itu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Yang keempat, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Yang kelima, Engkau memeriksa kalau aku berjalan berbaring. Yang keenam, segala jalanku kau maklumi. ini luar biasa. Terima kasih Bapak. Hanya Bapa kita di surga sehingga apa yang bisa menyelidiki, bisa mengenal, bisa mengetahui, bisa memeriksa, bisa membangun hidup kita. Amin. Bisa lengkap. Saudara pernah tahu nggak? Salah satu masalah kejiwaan yang paling besar itu ada orang berkata gitu. Aku ini bingung dengan hidupku. Saya pun nggak tahu aku ini siapa. Pernah dengar orang gitu? Loh, pernah nggak? Mungkin kata-katanya beda. Tapi ini penyakit. Begitu paniknya hidup sampai kacau.
Ingat kasus di Mojokerto dalam seminggu ini, 2 suami istri baru melahirkan, dia bunuh suaminya. Ada kejiwaan. Ini bukan baby blues, ya, bukan karena mereka selepas kenapa kejiwaan. Karena dia bingung dengan dirinya sendiri. Sampai dianggap suaminya itu musuhnya. Bila ada kasus berat. Nah, hari-hari ini mengerti setan. Dilihat firman. Saya sudah bertemu beberapa psikolog dan saya ajak diskusi tentang 6 hal ini. Mereka yang berkata kepada saya, Dani, nggak ada psikolog hebat pun dia belajar ilmu kejiwaan apapun yang sampai bisa punya 6 hal itu, memeriksa, mengenal, mengetahui, menyelidiki, memaklumi, apalagi semua itu ya nggak ada. Kalau sampai ada seorang yang bisa mengenal, menyelidiki, memaklumi, memeriksa, mengerti, itu orang paling hebat. Saya jawab memang tidak ada, kecuali dia buat kita. Amin. 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 Maka itu mulai hari ini saudara ketemu orang siapa saja yang sedang panik tentang hidupnya, ajak mereka ketemu yang mencipta. Enggak usah yang agama, ajak bertemu dengan mencipta. Ini luar biasa. Nah, pribadi Papa kita yang sehebat 3 ayat ini hanya bisa terjadi kalau kita mau diam di hadapan dia. Ngerti nggak maksud? Lo ngerti? Kenapa? Ayo jujur, yang namanya manusia itu diam itu susah yang luar biasa. Betul? Iya. Lihat ini. Iya. Maka itu kalau kita berhadapan dengan Papa dia, lebih baik dia mengerjakan 6 hal ini. Amin. Begitu Papa kita izinkan memeriksa, mengerti, memaklumi, dia apa lagi? Coba kenal dari ayat 1 tadi seperti apa? Menyelidiki, mengenal, terus mengetahui, terus mengerti, terus memeriksa, yang keenam memaklumi. Percayalah kalau Papa di surga kita izinkan mengerjakan 6 hal ini di hidup kita, nggak ada penyakit yang bisa mengganggu kita. Amin. Iya. Karena dimulai dari pikiran kita. Ini firman. Maka itu kembali ke hatinya, kembali ke panggilannya. Berarti kita masuk kembali dalam hadirat. Kita menemukan tempat yang paling aman dalam hidup kita. Nah, kenapa saya katakan tenang? Karena ayat 4 ini loh masalah. Kita ini kebanyakan ngomong. Nah, ini kan. Kita kebanyakan ngomong. Baca sebab sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Maaf pun saya tanya, kalau firman ini sejelas ini, perlu nggak kita doa panjangkan? Jawab. Tuhan malah pusing panjangkan kita. Kalau Dia mengetahui kita, menyelidiki kita, mengenal kita, memeriksa kita, memaklumi kita, terus kita mau ngomongin apa tentang kita kepada Dia? Setuju saya ngomongin? Iya. Maka itu kalau kita sedang berhadapan dengan Papa, lebih baik dia. Betul? Supaya dia lebih banyak ngomong. Ini luar biasa. Maka itu maaf ya saudara. Saya nggak setuju ada gereja ngajar cara doa Papa itu minimal 1 jam. Ada yang ngotot ayatnya Yesus di Getsemani. Kenapa kamu nggak tahan 1 jam aja dengan aku? Bukan itu maksudnya. Kalau kita mau pakai ayat itu, kita harus pakai ayat lain. Hei, kalau kamu berdoa jangan seperti orang Farisi, diulang-ulang kata-katanya. Iya. Betul. Nah, saya pernah ngetes ya, pakai timer, pakai stopwatch.
Saya ini ngomong doa berapa menit, akhirnya itu kurang lagi. Ngerti kan Mas? Coba ya, kalau punya sahabat sebelum tidur, cek ya, berapa menit. Saya coba ngecek 4 menit, paling lama 5 menit. Bingung, lu ngomong apa lagi? Coba ya. Maka itu sejak saya kenal firman ini, kalau saya ketemu Bapak, lebih biasanya dia biar dia ngomong. Amin. Ternyata ada rugi loh nanti. Dan gak suka tahu. Ngomongnya kebal belum ngerti gak kita ngomong apa. Dia tahu semuanya tentang kita. Iya. Maka itu kalimat yang sering kali banyak gereja bilang, banyak doa, banyak berkat. Oh. Sedikit doa, sedikit berkat. Orang berdoa, orang berkat. Tidak berdoa, tidak berkat. Iya. Iya. Tuhan mau kita beritahu apa? Iya. Bayangkan sebelum lidahku, kalau dalam bahasa Inggris mengeluarkan satu kata. Kalau Indonesia masih perkataan, papakan. Sebelum lidahku keluar satu kata, Papa sudah tahu mau ngomong apa selanjutnya. Maka itu gabungkan ayat 1 sampai 3 dengan ayat 4. Maka itu akan luar biasa. Amin. Serius. Artinya itu kecil bicara. Nah baru ayat 5. Ya, ayat 5. Pas sudah dari belakang dan dari depan ke pemulungan, artinya bisa lari. Iya. Amin. Dan engkau menaruh tanganmu ke atas terus. Nah, terlalu ajaib bagiku pengetahuan ini, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapai. Ngerti nggak arti kata ini? Artinya mau ngomong apa saja, mau memberitahu apa saja tentang Tuhan, dia jauh lebih tahu. Setuju? Maka itu kesimpulannya ayat ini. Kalau ketemu Papa jangan cerewet, biar dia cerewet. Amin. Masa itu yang benar. Amin. Amin jangan panjang. Terlalu tinggi, susah dimengerti mencapai. Dia tahu semua. Itu kemana aku dapat pergi menjawab? Ini ada orang stres, lari dia terbang bunga. Mau kemana? Kemana aku dapat tahu dia ada depanmu? Kemana? Ada tempat. Terus Pemasmur ini coba tunjukkan. Ada apa? Jika aku mendaki ke langit pakai tangga apa? Enggak ada. Langit mau didaki, bisa nggak? Tapi ada orang nekat lari sampai ke langit. Tuhan juga di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia lagi, artinya tidur di kuburan, maksudnya. Di sana juga ada Tuhan. Ini orang ketakutan, sampai mati. Ada Tuhan. Ayat 9. Jika aku terbang dengan sayap fajar, cara ingat dalam fisika ada kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kalau ini kecepatan apa? Cahaya. Mau lari dengan kecepatan cahaya dan lebih stres, membuat kediaman di ujung laut. Laut nggak ada ujungnya tahu. Berarti stres bukan orang. Terus yang 10 juga di sana tanganmu akan menuntun aku kembali tanganmu ya. Amin. Tangan-tanganmu memegang aku. Maksudnya tadi rasa apa pada tangan? Aman. Iya. Ini jaminan yang Papa beri buat kita. Ini arti kembali ke panggilannya. Menemukan Tuhan di hidup ini dan dia pegang. Iya. Aduh rasa aman yang luar biasa. Saudara percaya kalau ada seorang mama sedang gendong anaknya, atau seorang papa sedang peluk anaknya, ada bom pun dia bangun. Istilahnya bangun ke anaknya. Itu aja. Karena dia sama posisinya. Nah seperti itu Papa kita. Ayat 11. Jika aku berkata, dia telah kegelapan saja melingkupi aku, jadi gelap, betul-betul gelap. Tapi sampai terang
sekiranya menjadi malam. Bayangkan, siang pun jadi malam, sudah gelap, lebih gelap lagi. Ada apa? 12. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam itu terang seperti siang. Kegelapan sama seperti malam. Mau apa? Mau lari kemana? Papa ada di situ dengan kita. Amin. Yang sudah susah tidur berapa hari ini obat tidur paling sehat. Nggak ada efek samping. Amin. Betul nggak? Rasa dipegang apa? Karena ingat, semua, walaupun tidak semua kita punya anak, tapi semua kita tahu. Bayi, kalau tahu yang didulung itu papanya atau mamanya, dia gelisah. Bisa gelisah ya? Dia rasa aman di situ. Saudara, kata doa dalam perjanjian lama bahasa Ibrani itu proskuneo. Proskuneo itu artinya mengusap wajah Tuhan. Dan itu kembali digambarkan seperti bayi. Ya, yang sudah punya anak, coba ingat supaya belum punya anak diberitahu. Ya, tidak ada bayi, anaknya siapa saja, bangsa apa saja, status sosialnya apa saja. Kalau sudah ngantuk mau tidur dan ada mamanya, ada kokonya, ada papanya yang tidurin, itu tangan bayi itu nggak pernah diem, cari kuping, cari pipi, cari mulut, betul? Bisa jadi betul? Itu proskuneo. Wow. Saya sampai kaget waktu dijelaskan. Jadi doa itu bukan kita merocos ke dia, bukan. Tapi begitu kita dekat dengan Papa, sampai kita bisa ngusap. Iya. Karena ngusap aja gubernur kita. Tapi dengan Papa di surga, kita boleh ngusap wajahnya. Itu luar biasa. Nah, saya meneliti kenapa bayi-bayi itu kalau sebelum lelap tidurnya cari wajah mamanya atau papanya. Karena itu rasa aman. Bayi itu merasa wajah papa, wajah mama. Yang punya anak pasti tahu. Kalau anak itu lagi tidur, tiba-tiba bangun dia, tiba-tiba tangannya ngerayap-ngerayap kakinya. Betul? Ya. Mau nyentuh siapa? Mamanya. Itu dia. Begitu kesentuh, dia tidur lagi. Begitu kesentuh, dia bangun. Oh, tidak ada orang. Ini ayam. Mau lari kemana? Saya ulangi lagi. Yang sudah lama nggak bisa tidur, apalagi konsumsi pil penenang hari ini bertobat. Ada obat tidur paling hebat, nggak ada efek samping. Iya. Peluk dia dan dia peluk kita, pegang tangan. Amin. Hebat sekali. Nah, apa yang menyebabkan Papa kita bisa seperti itu pada kita? Ayat 13. Ayat 13. Sebab. Nah, kata sebab itu penjelasan dari ayat 1 sampai ayat 12. Kok bisa dia mengenal, mengerti, mengalami, memeriksa, mengetahui, apalagi tadi? Kok bisa? Kenapa aku mau lari kemana saja? Aku tetap ada di situ. Itu penjelasannya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara jangan nambah remeh kalimat. Membentuk buah pinggangku. Ada banyak terjemahan yang berbeda. Kita nggak usah pusing tentang beda-beda. Pokok. Sampai ini saya pakai istilah makanan. Jeroan kita tahu jeroan. Terus saya tanya tahu jeroan? Apa saja? Hati, lever, usus, apalagi limpa semuanya itu dia yang buat. Ngerti? Kalau sampai dia buat jeroan kita, berarti dia paling tahu nggak siapa kita. Nah itu terjemahan. Dia tahu detail.
Ya udah, kalau cuma dia yang tahu jeroan kita, karena dia buat kita, ya pasrah saja. Amin. Nggak usah takut. Dan nggak cuma buat jeroan kita, maaf, dalaman kita, dia menenun. Apa bedanya tenun handmade, tenun tangan dengan buatan pabrik? Bedanya apa? Kalau buat pabrik banyak sekaligus, oke, mass production saya, bukan itu. Ini jawab. Kalau buatan tangan cuma satu, orang menenun yang sama tetap akan beda hasilnya dengan yang pertama. Berarti saudara dan saya itu unik, bukan antik, beda. Iya. Tahu nggak bedanya unik dan antik? Kita ini unik, saudara. Satu-satu nggak ada bedanya. Mata itu kurang ajar setan, membuli orang atau meremehkan, merendahkan. Kalau dikatakan jelek, jangan percaya. Jelek itu kalau ada bandingannya. Lah kita ini kan satu. Kalau dibandingkan siapa? Jelek. Iya. Amin. Amin. Ini Bapak kita usah senang. Amin. Handmade, nggak ada yang sama. Saudara kagum nggak? Kembar satu telur pun. Nggak ada bedanya. Nggak usah kembar. Sidik jari manusia. Jempol kita ini masuk 1 meter persegi. Ngerti maksudnya? Sama berapa senti? Yang hidup 8 miliar, nggak ada yang sama. Yang sudah mati sejaman Adam, nggak ada yang sama. Dan kan lahir sebentar besok, nggak ada yang sama. Coba lihat, cuma diputar-putar semua bisa beda. Betul? Retina, bukan kornea. Retina, nggak ada yang sama sih. Baca iris, pas sayatan retina mata manusia sedunia nggak ada yang sama. Kalau Indonesia belum ada data kependudukan, gusi, letak gigi. Tapi di negara maju, tanda tangan, cap jempol, tanda tangan, retina, juga letak gigi. Kenapa penting? Karena kalau ada korban terbakar, nggak tahu siapa, sidik jari hilang, ternyata sekian puluh miliar manusia yang pernah hidup dan sedang hidup dan akan hidup. Letak gigi gusi kita nggak ada yang sama sebenarnya. Wow. Hebatnya. Amin. Tuh, kagum itu cuma. Iya. Amin. Wow. Kenapa? Kalau buat jangan jujur lah. Loh, betul nggak saudara? Ya, wajah. Wajah kan cuma sekian sentimeter persegi. Siapa pernah hitung wajah orang paling luas berapa sentimeter? Maaf, saya cuma tanya ini. Survei bulan-bulannya wajah orang. Nggak ngerti pertanyaan saya? Mata ya 2, alis 2, hidung, bibir, pipi. Pernah nggak mau merenungkan kata engkau menenun aku? Nggak ada yang sama sedunia. Lu betul? Betul. Coba orang sebentar, ditarik mana ya, dikasih lebihan mana bisa beda sih. Harusnya saudara tanya, kok nggak pernah kehabisan model? Iya. Amin. Karena di nggak ada yang sama. Nanti mau tidur biasa kok bercermin dulu. Loh, saya tanya tidak bisa bercermin dulu, coba senyum sendiri. Aku ini unik, nggak ada yang sama. Amin. Maka itu nggak ada orang jelek di dunia, nggak ada.
Karena kita semuanya beda. Amin. Maka itu dalam hidup ini kenali Bapa kita. Sadar kita orang unik, ya, yang berbuat. Ayat 14. Aku bersyukur kamu. Iya. Aja bersyukur terus Padamu oleh kejadian dahsyat dan ajaib apa yang ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar Iya. Tahun 85 bulan Mei itu pertama kali dalam hidup saya melihat rekaman live video film bayi lain. Sangat juga untuk pertama Mei 85. Ternyata sudah pernah lihat apa itu tengkorak manusia yang ada rambut, ada kulitnya. Ternyata di kiri kanan kita ini seperti ada engsel. Lihat tuh sambungan tengkorak. Nah, waktu saya lihat video orang melahirkan pertama kali Mei 85. Saudara, ternyata semua kita waktu keluar dari rahim mama itu kepala kita lonjong supaya gampang keluarnya. Nah, di dalam ilmu pengetahuan itu katakan udara. Begitu kita korea kandungan, udara itu sedang menekan gitu loh. Ada engselnya. Sebenarnya nonton video itu, saya pegang-pegang ya, aku bayangkan kalau jual rumah. Lo ngerti gak maksud saya? Itu jadi apa kepalanya? Ngerti? Terus saya pegang kepala saya itu hebat sekali punya. Saya kayak begitu. Ajaib ini. Detik pertama, sperma bapak kita membuai sel telur mama kita telah jadi kita. Detik pertama. Setelah itu satu sel ini pecah jadi dua jadi 4 sel kelipatan 4 jadi 8, 16, 32 terus sampai terbentuk. Coba ini ayat ini betul-betul buat saya tuh itu. Tulang kita keras kan? Gigi kita keras kan? Pertanyaan, ketika satu sel kita jadi ada tulangnya enggak? Belum kan? Terus ini kerasnya dari mana? Ngerti? Sama seperti saya pernah berpikir. Kalau saudara lihat bunga yang ada aromanya, pernah mikir nggak dari mana aromanya? Karena kalau kita petik daunnya, kita kucuk-kucuk nggak ada baunya. Kita lihat daunnya, cuma nggak ada baunya. Akarnya pun nggak ada baunya. Lu pernah mikir nggak? Mikir nggak seperti itu? Dari mana? Saya kok pernah kagum dengan pohon kelapa. Betul? Pernah tanya, ini air kelapanya masuk dari mana? Betul juga. Dalam sejarah perang dunia kedua, ya, tentara-tentara yang perang entah negara mana saja, yang perang di Asia atau istimewa itu lebih banyak yang selamat daripada yang di bagian utara atau selatan. Kenapa? Air kelapa itu pengganti infus yang paling baik. Luar biasa. Jadi zaman itu dokter-dokter ketika pemasokan ya untuk infus kan banyak luka. Nggak tahu siapa yang menemukan pertama. Jadi mereka ambil buah kelapa, kalau steril betul, dimasukkan seperti jarum dan digantung. Itu air kelapa itu apa ya? Elektrolitnya, apa litanya itu banyak dan itu murni. Agung, ada bapak kita yang luar biasa. Amin. Nah maka itu saudara, ingat nanti malam mau tidur, sebelum tidur harus cuci muka apa, harus siap gigi, sambil senyum-senyum. Baca ini, aku bersyukur kepada Allah.
oleh karena kejadian yang ada. Walaupun itu masuk ke dalam tak apa-apa, cuma satu di dunia gak ada duanya. Amin. Bersuka cita ini Tuhan biasa. Ada yang akan membuat jiwa benar-benar menyadari. Ayat 15. Oh ini lebih hebat lagi. Benar. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Artinya Mr. Ronson itu orang Jerman yang menemukan foto di bagian dalam. Maka itu dulu sebelum ada istilah sinar X di Ronson. Masih ingat ya? Itu nama orang. Dia menemukan. Ternyata itu ditemukan awal abad ke-29 1901 misalnya saya. Ternyata Tuhan sudah lebih dulu punya sinar X. Amin. Kalau dikatakan tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika kamu dijadikan di tempat yang tersembunyi, ini Ronson nggak sinar X. Ya. Sudah menjawab. Coba bayangkan. Sampai ke tulang kita sebagai bayi, ya dihitung jelasnya nggak mungkin. Tuhan harus tembus berapa lapisan? Ngerti maksudnya? Iya. Pertama lapisan perut mama kita. Di bawah lapisan perut ada sam-sam. Betul nggak? Yang kata sampean apa aja misalnya nggak dosa. Itu berapa lapis? Iya. Ada daging, ada lemak, ada macam-macam. Iya. Setelah lewat perut mama kita, langsung ada plasenta. Betul? Kita di dalam plasenta. Di dalam plasenta ada air ketuban. Betul nggak? Coba bayangkan. Tembus. Setelah air ketuban baru ada kita. Itu kan ada kulitnya. Ada bagiannya lagi. Coba bayangkan. Tulang-tulangku tidak terlindung lagi. Hebat sekali Pak. Amin. Ingat dia kembali ke panggilannya. Kita kembali kepada Tuhan yang pertama kali ciptakan kita di perut mama kita. Maka nggak ada masalah dalam hidup ini kalau kita menemukan panggilannya. Sehebat itu dia ciptakan kita. Amin. Itu nggak usah takut menghadapi hidup ini. Dan waktu direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Nah ini lebih keren lagi. Apanya Tuhan? Mata. Ngapain matanya? Lihat. Melihat selagi aku bakal anak embrio. Saudara tahu nggak? Artinya apa? Matamu melihat selagi aku bakal anak. Saudara coba temukan kata lain. Artinya dia ngawasi kita. Setiap detik terjadi perubahan dalam hidup kita. Bacanya sel dari 2 ke 4 semua itu diawasi terus. Masih ingat kalau dalam istilah produksi ada QC? Masih ingat apa itu? Quality control. Ada yang kontrol. Iya. Luar biasa. Teliti nggak bapak kita kalau kontrol kita? Teliti. Yang itu nanti malamnya yang masih rasa takut, sudah bisa tidur berapa hari? Hari ini ada papa yang baik. Amin. Yang buat kita rasa aman dalam pelukannya, dalam pegangannya. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Ini bagian terakhir proses hidup kita. Saya beri contoh. Kalau orang buat diary, buku harian, itu nulisnya apa? Setelah terjadi. Nulisnya apa? Setelah terjadi. Setelah hampir hari ini selesai. Betul? Nah kalau ada orang buat buku harian harinya belum datang, itu namanya mengarang. Betul? Tapi bapak kita nggak mengarang loh. Sebelum kita lahir, sebelum ada satu pun dalam hari hidup kita, ternyata papa sudah buat. Nah bagi orang Tionghoa, saya nggak tahu masih hidup ke peramal terkenal. Saya kenal banyak orang yang masih percaya tradisi. Di Hong Kong itu ada peramal terkenal yang bisa meramal orang dari sejak belum lahir sampai dia mati.
Dan saya pernah lihat sebuah buku ramalan milik orang kaya dilapisin emas. Dan itu ada dua, suhu hebat Hongkong dan Singapura. Dia itu bayar mahal. Kalau mau, nah itu dibuat ramalan. Oke, saya nggak bicara itu. Saudara, maaf ya, tapi saya ingin ngomong ini. Kenapa yang bisa tepat? Contoh, nanti umur 32 tahun, kamu itu akan mengalami begini. Nanti kamu umur 42, kamu akan cerai dan menikah lagi. Nah, untuk menghindari itu, kamu harus begini, harus begitu, sembahkan sesuatu buat itu. Nanti tidak akan. Iya. Lalu ada orang tanya kepada saya, tapi betul loh, terbukti. Saya jawab, saya percaya. Loh, kok Pak Pendeta percaya juga? Ini masalah. Setan yang buat di umur 32 kamu akan kecelakaan, kamu akan bangkrut. Ya terang aja jadi, kok mereka yang buat? Nah kalau mereka yang buat dan ditulis, ya pasti tuh. Lu ngerti nggak cara kerjanya ini? Nanti umur 42, kamu akan cerai terus menikah lagi. Batasan lagi udah pengen kawin lagi. Ngerti? Nah itu salah. Buku harian hidup kita sudah Bapak tulis sejak kita belum lahir. Maka itu kata kembali ke panggilannya, kembali ke hati Tuhan. Itu artinya Tuhan mengajak kita kembali ke buku harian yang Dia tulis sebelum kita ada. Amin. Dia tahu kita akan menikah dengan siapa, kita di mana. Dia tahu. Harus ditulis. Maka itu intinya. Coba ayat 17 dulu. Bagiku betapa sulit pikiranmu ya Tuhan, betapa persahabatan sulit dimengerti, tapi ditinggal. Yang terakhir Efesus 5:17. Kenapa dia menuliskan ini? Nah, Efesus 5. Oh ya, 18. Oke, ini bagus. Baca lagi. 1, 2, 3. Jika aku menghitungnya. Menghitung apa? Menghitung semua yang dia buat itu Lebih banyak daripada pasir. Aku bilang sebentar, mas saja. Aku bersama. Wow. Ini Bapak kita mau takut apa dalam hidup? Iya. Amin. Mau khawatir apa? Ya. Mati itu indah. Amin. Oke. Maaf ya teman-teman sini. Kalau ada orang takut mati, itu pasti karena dua penyebab atau salah satu. Atau enggak? Kalau nggak tahu, nggak mau terserah ngomong. Kalau sampai ada orang takut mati itu pasti karena dua hal. Mau tahu tidak? Nah, pasti dia banyak duitnya. Orang kaya itu matinya lambat. Orang miskin matinya cepat. Tapi nggak ada apa-apa lagi. Lihat tuh. Ya. Yang kedua, orang yang takut mati dengar nggak di belakang? Apa yang banyak? Dosa. Maka kita takut mati. Ya, kok nggak percaya? Iya. Jika nanti malam yang masih takut mati, karena saya pernah ketemu orang susah tidur. Saya tanya kenapa? Aku takut kalau tidur terus besok nggak bangun. Ada orang takut mati yang nggak bisa tidur. Pernah ketemu orang kayak begitu. Nah hari ini nggak usah takut mati. Sebab mati itu indah. Merem di dunia, balik di surga. Amin. Amin. Percaya yang dia buat. Selalu bersama dengan Bapa kita. Karena dia sayang kita. Efesus 5:17. Nah, oke. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu. Wow, iya. Jangan kamu Iya. cabut nanti kamu orang itu sudah ada baca. Iya. 1, 2, 3. Sebab itu. Jangan bodoh. Kapan kita dianggap bodoh? Ketika kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya aku mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana mengerti kehendaknya? Cari buku hariannya. Iya. Di situ ada semua kehendak Tuhan. Amin. Amin. Ngomong kiri kanan, itu linjanya. Amin. Ya, nggak usah takut, nggak usah
hidup yang matiku menyenangkan. Amin. Jangan lupa, jangan takut mati karena apa tadi? Banyak uang. Ya, dan bersusah. Bertobat. Ayo amal maksud. Tolong memberkati kita. Amin, amin, amin.